Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan terkait lembar kerja peserta didik pada RPP PJBL kami yang berbasis STEM ini. Lembar kerja peserta didik kami itu ada 2. Yang pertama itu terkait proposal mini, dan yang kedua terkait pembuatan dan uji coba produk. Kerangka yang tersedia pada lembar kerja peserta didik pertama yang berisi proposal mini yaitu yang pertama terdapat 4 pertanyaan, yaitu ada yang pertama, siswa harus menuliskan judul dan tujuan proyek yang akan dilakukan. Kemudian siswa memilih alat dan bahan yang tersedia untuk membuat rancangan dalam membuat parasut. Nah, di sini siswa dibebaskan untuk menambahkan alat dan bahan lain sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi kami menyediakan opsi-opsi pilihan alat dan bahan, antara lain dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian siswa menuliskan alat dan bahan apa saja yang siswa butuhkan di sini atau yang siswa gunakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu siswa menuliskan cara kerja pembuatan produk yang siswa pilih. Dan yang terakhir, siswa menggambarkan rancangan produk yang akan siswa buat. Kemudian LKPD kedua terkait pembuatan dan uji coba produk. Kegiatan yang lain antara lain itu yang pertama ada prosedur pembuatan produk. Di sini siswa menuliskan langkah-langkah dalam pembuatan produknya. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua yaitu uji coba produk. Nah, uji coba produk di sini ada 4 hal yang harus dilakukan oleh siswa. Yang pertama, siswa membuat tabel pengamatannya sendiri. Kemudian siswa membuat kesimpulan dari hasil uji coba produk yang telah siswa buat. Lalu siswa membuat laporan hasil proyeknya sesuai dengan sistematika yang telah diberikan. Dan kemudian siswa mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Ya, selanjutnya contoh pengerjaan LKPD terkait proyek yang dibuat. Yang pertama yaitu pada proposal mini. Judulnya di sini diisi parasut mainan. Kemudian tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian alat dan bahan yang dipilih serta kegunaannya. Yang pertama ada gunting, yaitu gunanya untuk memotong plastik dan benang. Kemudian lubang kertas, kegunaannya untuk melubangi plastik. Lalu penggaris, kegunaannya untuk mengukur panjang benang yang dibutuhkan. Kemudian kantong plastik, kegunaannya sebagai bahan utama parasut. Lalu mobil mainan kecil yang kegunaannya sebagai pemberat bagi parasut. Kemudian benang sol yang kegunaannya untuk menghubungkan antara parasut dengan pemberat. Selanjutnya yaitu cara kerja pembuatan produk yang dipilih. Yang pertama, cara kerjanya yaitu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, parasut selesai dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu gambaran rancangan yang akan dibuat yaitu seperti pada berikut yang dapat dilihat oleh teman-teman semua. Nah, selanjutnya yaitu lembar kerja kedua. Nah, di sini yaitu pembuatan dan uji coba produk. Yang pertama ada prosedur pembuatan produk. Berikut langkah-langkahnya.
Ya, selanjutnya setelah tadi produk telah dibuat dan diuji coba, selanjutnya diisi tabel pengamatannya. Yang pertama, pada tabel pengamatan terdapat 2 kali percobaan, 2 kali kegiatan, dan ada 2 kejadian. Nah, pada percobaan pertama, kegiatannya yaitu dibuat parasut sepanjang 40 cm dengan panjang tali kurang lebih 80 cm dan dengan pemberat berupa mobil mainan kecil. Hal yang terjadi yaitu ketika parasut dilambungkan, maka parasut turun dengan lebih cepat. Kemudian pada percobaan kedua, dibuat parasut dengan diameter 60 cm dengan panjang tali kurang lebih 80 cm dan dengan pemberat berupa mobil mainan kecil. Nah, kejadian yang terjadi ketika parasut dilambungkan, parasut turun dengan lebih lambat. Kemudian, kesimpulan dari hasil uji coba produk tadi sebagai berikut, yaitu pada aktivitas uji coba parasut ini dilakukan percobaan sebanyak 2 kali. Pada aktivitas percobaan pertama, parasut dibuat dengan ukuran diameter plastik selebar 40 cm dengan panjang tali kurang lebih 80 cm dan dengan pemberat berupa mobil mainan kecil. Dari hasil percobaan pertama ini, kejadian yang terjadi adalah saat dilambungkan ke atas, parasut jatuh ke tanah dengan lebih cepat. Kemudian, pada aktivitas percobaan kedua, parasut dibuat dengan ukuran diameter plastik selebar 60 cm, dengan panjang tali dan pemberat yang sama seperti pada percobaan yang pertama. Dari hasil percobaan kedua ini, kejadian yang terjadi saat dilambungkan ke atas, parasut jatuh ke tanah dengan lebih lambat dibandingkan parasut pada percobaan kedua. Kemudian selanjutnya, siswa membuat laporan hasil proyek sesuai dengan sistematika yang telah diberikan. Berikut contoh laporannya.